Oh, selamat siang, Pak. Selamat siang, Sama dengan maaf, Pak. Pak, dengan Pak siapa, Pak? saya nama Yasmidi dari Ketua Umum Bengkulu Corruption Watch atau dikenal dengan BCW. Oh iya. Ini ada desas-desus, Pak. Ini akan diadakan demo kembali di Bengkulu Tengah ini dalam rangka apa, Pak? Kira-kira? Dalam rangka menyikapi proses kelanjutan daripada orasi demo yang pernah kami sampaikan melalui Golbe kemarin, itu ada 6 lembaga. Insya Allah dalam waktu dekat ini BCW yang akan menggunakan Golbe dengan mengundang kawan-kawan yang tergabung dalam Golbe itu menuntut kembali seperti apa pernyataan sikap yang kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada saat demo kemarin. Salah satu yang belum terpenuhi itu ada dua tuntutan. Kemarin itu mendesak pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk segera menetapkan dan mengusulkan dan melantik hasil seleksi Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan keputusan hasil seleksi Pansel. Jadi itu sudah terpenuhi oleh Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun satu lagi yang belum terpenuhi, yaitu di mana bahwa dalam pernyataan sikap yang kami sampaikan mendesak juga kepada pihak penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap ke-6 orang yang terindikasi menghambat proses seleksi Sekda kemarin. Nah, ini harus diseleksi hukum. Itu satu yang akan kita sampaikan lagi tuntutan. Ini ada dua tuntutan. Yang kedua, BCW akan bersama kawan-kawan di Golbe akan menuntut kepada pihak pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan provinsi untuk segera menyikapi permasalahan lahan PT RAA Riau Agri Indah Agung yang terindikasi ilegal sampai saat ini belum punya HGU. Dan salah satu diduga bahwa lahan PT RAA itu menggunakan lahan eksplorasi pertambangan batu Ratu Saban Mining yang seluas 2.000 hektar. Nah, kalau kita kaji secara hukum, di mana bahwa PT Ratu Saban Mining pada saat itu diterbitkan izin eksplorasinya pada tahun 2009, Pak ya. Namun PT Ratu Saban Mining ini baru dicabut oleh pemerintah pusat izinnya tahun 2016. Artinya dalam tenggang waktu 5 tahun sebelum dicabut perizinan lahan eksplorasi pertambangan batu bara Ratu Saban Mining itu sudah dialihfungsikan, dialihkomunitikan ke perkebunan sawit, yaitu PT Riau Agri Indah Agung atau RAA. Nah, di sini di satu sisi kalau memang betul sampai saat ini PT Riau Agri Indah Agung itu tidak bisa diterbitkan HGU, artinya perkebunan ini ilegal. Dampak daripada ini rakyat dirugikan. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah atau Provinsi Bengkulu ini dirugikan, di mana jalan-jalan yang ini dipergunakan oleh perkebunan untuk mengangkut buah banyak yang rusak. Hanya itu aja, Pak, yang perlu kita sampaikan. Oh, kira-kira nanti titik rencana akan mengadakan aksi ini, Pak, difokuskan di mana, Pak? Ya, kalau terkait permasalahan perkebunan, ini kami akan menyampaikan orasi ini nanti di DPR Kabupaten Bengkulu Tengah, sekaligus nanti ke DPR Provinsi dan depan kantor Gubernur Bengkulu. Ini terkait masalah pertambangan dan perkebunan RAA tadi. Tapi sebelum kami beranjak ke ke provinsi, kami akan menyampaikan dulu aspirasi kami tentang satu tuntutan yang akan kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bengkulu terkait desakan bahwa dalam surat pernyataan sikap orasi kami yang beberapa waktu yang lalu kami sampaikan, itu ada satu yang belum terpenuhi, yaitu meminta kepada pihak penegak hukum melakukan proses secara hukum terhadap ke-6 orang yang diduga telah menghambat proses seleksi Sekda itu sendiri. Kira-kira nanti akan melibatkan massa berapa banyak kira-kira, Pak? Kalau masa yang pastinya, Pak, kita tergantung nanti kekuatan lembaga yang bergabung di Golbe. Ini Golbe ini kan luas, Pak ya. Golbe ini ada berapa lembaga? Kalau kemarin kami turun dengan 7 lembaga. Artinya kalau 10 orang satu lembaga membawa massa,
atau anggotanya artinya sudah 70. Insya Allah dalam tuntutan perkebunan PT RA kami melibatkan masyarakat desa setempat dan siap turun itu. Diperkirakan mencapai 300 massa. Kalau sekiranya nanti tuntutan teman-teman dari LSM, sekiranya nanti pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah maupun Provinsi Bengkulu katakanlah tidak respect terhadap demo ini nanti tindak lanjut kemana kira-kira? Masalah tidak respect ataupun tidak diakomodir oleh pemerintahan daerah tidak menghentikan pergerakan kami. Kami sudah teruji, Pak, dan sudah berapa kali menyampaikan aspirasi ke pusat. Mungkin permasalahan ini akan kami sampaikan ke pusat, ke Mabes Polri, terindikasi adanya perkebunan ilegal itu. Dan juga masalah seleksi sekda, ini ada indikasi pelanggaran hukum di mana pada saat itu ya yang orang yang tidak berkompeten sebagai pansel melakukan pembukaan kotak tempat persyaratan sekda satu itu. Yang kedua, ya kan, tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh 6 orang pejabat ASN Bengkulu Tengah yang terkesan ingin menggagalkan proses pansel kemarin, ini sudah mengarah ke pelanggaran kode etik itu sendiri. Artinya kita akan sampaikan ini ke Kementerian Dalam Negeri, dan masalah perkebunan tadi akan kami sampaikan ke Mabes Polri. Dan kalau menurut kacamata daripada teman-teman LSM yang dalam ini tergabung di Golbe ini, apakah kira-kira ada indikasi permainan oknum-oknum tertentu, Pak, terhadap perusahaan tadi maupun dalam rangka seleksi sekda tadi, Pak? Diduga itu memang ada aktor bermain yang menghendaki gagalnya pemilihan sekda kemarin, ya kan, untuk kepentingan pribadi, ya kan, itu artinya. Dan juga terkait masalah perkebunan PT RA, nah ini sangat miris sekali kalau pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu maupun Bengkulu Tengah tidak mengetahui tentang apapun permasalahan lokasi lahan PT RA dan perizinannya. Ini sangat miris sekali kalau mereka tidak tahu. Artinya mereka diam selama ini. Ada apa? Nah, ini perlu kami tanyakan ke pihak penegak hukum nanti. Kemudian apakah ada indikasi daripada perusahaan itu sendiri kira-kira dengan adanya perusahaan ini katakanlah belum memiliki izin secara resmi, ada indikasinya, Pak, manipulasi pajak? Jelas dong. Ya. Dengan tidak terdaftarnya sebagai perusahaan ini dan tidak dikeluarkannya HGU, artinya perizinan, mereka kan tidak bayar pajak. Ya kan? Pajaknya kemana? Sangat merugikan, Pak, ya. Artinya cuman bayar royalti. Nah, siapa yang mendapatkan royalti itu? Bukan apakah pemerintahan daerah atau ke kantong pribadi? Royalti dari perusahaan perkebunan yang terindikasi ilegal, tidak mempunyai HGU ini. Oke, Pak Yasmidi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.